Pengacaranya banyak banget ya teman-teman. Apakah mereka banyak pengacara yang ikut berada di dalam sini ya? Dibongkar. Ready dong. Ribuan orang lawyer lawyer Indonesia sudah siap bergabung dalam nama Aliansi Advokat Pembela Jokowi. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang tren di dunia sosial media tentunya. Dan kita bakal mengulas kasus tersebut secara mendalam dan objektif juga dari berbagai sudut pandang tentunya ya. Jadi buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa teman-teman bantu aku dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan gue juga minta bantuan ke kalian, jangan lupa klik tombol loncengnya, like, comment, dan di-share karena kita bakal upload setiap hari dan random ya waktunya ya. Oke. Nah, jadi kali ini gue pengen ngebahas kabarnya ada 60.000 pengacara siap bantu Otto Hasibuan buat mengungkap kasus Jessica. Dan kita bakal lihat juga kejanggalan-kejanggalan apa aja dan bukti-bukti apa aja yang udah dipersiapin. Dan kapan PK kedua ini bakal muncul. Nah, di sini nih kita bakal lihat siapa sih pengacara-pengacara yang sampai mau ngebantuin ngebebasin Jessica. Menarik banget ya. Oke, kita coba langsung aja mulai, gak usah lama. Sekarang juga let's go. Oke, kita ke cuplikannya dulu nih. Di sini nih tertulis 60.000 juta pengacara siap menegakkan kebenaran dan keadilan. Up terus sampai jangan sampai tenggelam. Sebentar, 60.000 juta. Gimana sih? Gimana? Oke, kita coba dengerin aja. Emang pengacara sampai sebanyak itu? Sebelum kita masuk, kita sama-sama berdoa. Saya berdoa sesuai dengan keyakinan agama Kristen. Yang lain silakan sesuai dengan agama masing-masing. Mari kita mulai. Jai, pengacaranya banyak banget ya teman-teman. Apakah mereka Percaya bahwa akan ada satu terobosan besar yang Tuhan lakukan melalui perkara ini. Sebab di mana Tuhan hadir, maka di situ kita bisa lihat ya, di sini semua isinya pengacara semua. karena itu kami berdoa. Gila, seru. Persoalan ini akan membawa satu perubahan besar di dalam persoalan penegakan hukum di bangsa ini. Melalui persoalan ini, Merubah penegakan hukum. akan dikembalikan menjadi adil-adilnya. Kami berdoa bahwa semua anak-anak advokasi tempat ini, Tuhan kasih hikmat, kasih mereka kepandaian, kemampuan, bahkan kuasa yang sempurna dari Tuhan akan buat mereka semua. Sehingga dengan kemampuan, skill yang mereka miliki, pengetahuan yang mereka miliki, mereka akan membuat sebuah terobosan besar bagi bangsa ini. Dan oleh kehadiran mereka di bangsa ini, nama Tuhan akan dipermuliakan. Indonesia akan dipermuliakan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kami percaya bahwa kami berdoa kepada Allah yang hidup, yang sanggup menjawab kami sesuai dengan kekayaan. Gila sih ya kalau sebanyak ini guys. Karena itu kami klaim hari ini bahwa hari ini adalah harinya Tuhan, di mana Tuhan akan bekerja secara sempurna dan membuat pemulihan secara sempurna bagi penegakan hukum di bangsa ini. Terima kasih. Kami menyerahkan semua hamba-hambamu dalam tangan Tuhan. Urapi mereka sekali lagi. Hikmat pengetahuan mereka dari surga diturunkan. Gokil. Dan melalui mereka Indonesia akan diberkati. Terima kasih. Bersyukur dan hamba untuk seluruh hamba-hamba ini di dalam nama Bapa dan nama Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, demi kemenangan yang benar. Haleluya. Dan berkat sama-sama. Amin. Atau ini gue dapet FYP ini bener atau tidaknya. Tetapi yang mau gue garis bawahi, ketika banyak pengacara yang ikut dan kasus ini banyak kejanggalan, dan ketika Jessica terbukti tidak bersalah dan ketahuan nih siapa dalang-dalang di dalam kasus Jessica nih yang membuat Jessica bersalah di situ ya. Dalang-dalangnya nih kita bakal tahu ya, orang dalamnya. Nah, di sini bakal ngerubah hukum Indonesia gitu. Yang disampaikannya benar ya. Ketika orang-orang dalam ini yang bermain di kasus persidangan Jessica Mirna ketangkep. Nah, jadi mulai agak bersih gitu ya. Dan ini bakal ngerubah mata hukum sekalian ya. Oke, menarik ya. Ya, ini oke. Gue coba cari sumber yang lain. Karena channel ini nggak pernah namanya suka dengan satu sumber ya. Oke, kita coba lihat yang lainnya ya. Nggak itu aja, tapi di sini ada Wirang Birawan ya, atau terkenal dengan Master
filsafat. Agak aneh, tapi oke, kita dengerin. Masuk rapper kampung Aduh, lagunya copyright ya. Dan kita bisa lihat di sini ya, ini master filsafat lah ya, yang emang dia selalu ngawal ngebantu Jessica. Dan kita bisa lihat banyak pengacara yang ikut berada di dalam sini ya. Tapi ini pengacara bukan sih? Kayaknya sih iya sih ya. Nah ini ya, lagi ngobrolin kasusnya Jessica. Nah ini juga yang sering bareng jenguk Jessica di Tati ya. Next, kita coba lihat lagi video yang kedua. Kami fasilitasi untuk bisa video call. Siapakah dia? Sesuai firasat, akan ada yang pindah kubu untuk bicara kebenaran. Oh iya, dia ini master firasat ya. Gua kira master filsafat. Oke, dia udah, berarti dia ya di sini. Oke, dia yang fasilitasi ya ini. Terus awas copot jantungnya. Kolaborasi ini segera terjadi. Pindah kubu segera terjadi. Satu persatu muncul Jessica for Jessica. Ini hashtagnya ya. Oke, siapa yang kira-kira berpindah kubu ya teman-teman? Oke, kita lihat ya videonya. Yang dilingkerin. Kok malah JJ sih? Kan gue nungguin siapa orang yang mau berpindah kubu gitu, malah JJ. Oke, kita masuk ke komen saja karena gue juga bingung gitu. Galfox sama cara berdirinya Wira. Kenapa cara berdiri? Siapa? Saya pun nggak tahu gitu. Jadi ingat Bang Roni yang FC sama si Gamoy. Sukses selalu perjuangan keadilan. Apa ini penasaran? Oke, jadi gini. Siapa yang orang yang bakal berpindah kubu di keluarganya Mirna ya? Kalau gue udah nge-reaction dari tingkahnya si saudaranya Mirna ataupun Sandi, itu kayaknya nggak mungkin deh berpindah kubu. Apalagi Arif ya, suaminya Mirna, mantan suaminya. Ya dia udah nikah lagi ya. Kayaknya udah nggak mungkin. Apakah Edi? Kayaknya Edi lebih nggak mungkin ya di keluarganya. Siapa jadi ya yang berpindah kubu gitu? Yang pasti kayaknya bukan dari keluarganya Mirna ya. Menarik ya. Siapa ya yang kira-kira berpindah kubu? Jadi filsafat pula. Firasat pula gua kan sekarang. Next. Oke, di sini kita mau apa nih? Master Firasat Wira Birawan yang pertama kali membuat firasat bahwa Jessica bukan pelaku pembunuhan Mirna. Setelah 1 bulan speak up di medsos membuat clue firasat adanya bukti yang konkret dan berujung pada teror, dan akun Instagramnya hilang akibat bisa bertemu dengan tim kuasa hukum Jessica tanpa direncanakan. Hashtag Wira Birawan Master, hashtag Ika Wongso, hashtag Wing Birawa, hashtag Master Firasat ya, hashtag Master Firasat. Wira Birawa memberikan firasat untuk menjadi salah satu bagian terpenting dalam kasus Jessica Wongso. Sorry ya, gue agak ketawa karena namanya itu kayak Master Firasat gitu. Ya firasat itu nggak bisa dipercaya 100% ya teman. Namanya firasat ya. Kayak benda itu jatuh apa enggak kan, firasatku benda ini bakal jatuh kan belum tentu gitu. Oke, itu yang gue ketawain tadi. Oke, kita coba dengerin. Ini Master Firasat ya. Widih. Tapi walaupun namanya Master Firasat, tapi dia yang memfasilitasi katanya sih. Oke, keren juga ya. Dia yang memfasilitasi. Nah, di video ini kita bisa lihat ya, bahwasannya ini lagi berkomunikasi gitu ya. Tapi nggak tahu ini pengacara atau bukan ya. Karena gue lihat dari penampilannya kok kayak ibu-ibu pejabat semua di sini sih. Next, kita dengar klarifikasi atau kesimpulan. Oke, di video pertama ini kita dengerin klarifikasinya. Melakukan upaya-upaya membongkar kasus ini. Dan saya punya keyakinan akan terbongkar. Oke. Tapi dari Kejagung sendiri kemarin memberikan statement bahwa sebenarnya ini sudah close, sudah tidak perlu diributkan kembali. Kalau memang mau ada PK, silahkan ada bukti baru, jangan bukti yang sekitaran itu aja, katanya gitu. Seperti apa Pak? Berarti ada bukti baru atau seperti apa nih? Nah, ini ya. Nih, gue garis bawahi dari video ini adalah bukti. Kita coba dengerin. Bukti apa yang dipunyai Oto Hasibuan ya di video podcast ini dari EBC Media ya. Oke, kita dengerin. Saya bilang tidak hanya buka bukti baru, kita akan bongkar kalau ada di sini orang-orang yang melakukan tindak pidana di dalam kasus ini kalau ada. Ya,
Karena kami menduga, ingat, barang siapa menghalang-halangi terjadinya otopsi, itu perbuatan pidana. Menghalang-halangi otopsi. Siapa yang menghalang-halangi mencegah dilakukannya otopsi, itu perbuatan pidana. Oke, gue garis bawahi. Jadi bukti yang kuat di sini adalah teman-teman, yaitu tidak ada dilakukan otopsi ya, dan itu dikonfirmasi oleh dokter forensik yang ngecek tubuhnya Mirna sendiri di Jaya ya. Makanya mereka mau ini jadi PK kedua. Terus ini bukti yang pertama. Ya, ingat itu. Jadi mereka jangan berpikir formal PK dan bukti baru. Kita bongkar kasus ini. Dibongkar. Kita bongkar. Dibongkar. Ready dong. Ribuan orang lawyer Indonesia sudah siap bergabung dalam nama Aliansi Advokat Pembela Jokowi. Kita garis bawahi lagi, ribuan orang advokat ya. Berarti video tadi 60.000 juta advokat itu ataupun pengacara nggak benar ya. Kita garis bawahi di sini dia mengklarifikasi hanya ribuan, nggak sampai jutaan guys. Jessica, Ya kan? Jessica Wongso. Ribuan orang. Ribuan orang. Kita sudah buat di aplikasi. Kemarin baru kita launching, 1.700 langsung daftar. Dan bukan hanya pendukung, mau jadi lawyer. Anjay. Jadi lawyernya. Dan sudah berapa orang, ribuan orang Keren. sudah tanda tangan surat kuasa. Tinggal lagi sekarang bagaimana caranya nih, kalau nanti terlalu banyak datang di pengadilan ribuan kan terganggu. Kalau semuanya datang di LP kan nggak bisa dilarang. Ya kan? Kan lawyer dia. Coba kalau dia datang kunjungi Jessica rame-rame kan terganggu. Nah ini kita justru kita pikirkan sekarang, bagaimana kalau bisa nggak diatur nggak usah semua datang. Tapi kalau mereka minta semua datang ya saya nggak bisa halang-halangi. Ya, semuanya akan kita bongkar. Semuanya akan Anjay. dibongkar. Kita punya bukti. Kita punya bukti kuat. Ya. Oke, berarti punya bukti kuat ya di sini ya. Di klarifikasi ini dia punya bukti kuat guys. Jadi Ditekankan. tolonglah kalau boleh umpamanya di pihak-pihak manapun ya yang merasa ada sekiranya ada, saya tidak nakut-nakutin, sekiranya ada yang merasa ikut terlibat, sekiranya ada, ya hubungi kita lah, kita kan lindungi. Buka aja semuanya apa yang terjadi. Oke, berarti mungkin kalau yang belum paham maksud dari Oto ya. Jadi Pak Oto ini maksudnya siapa tahu ada yang tahu gerak-gerik mencurigakan ataupun uang suap, segera laporin Oto gitu ya. Dan dia bakal ngelindungin identitas kalian karena ini bakal bukti paling kuat lagi gitu ya. Udah kuat, mungkin ada paling kuat lagi. Nah, ini saksi gitu ya. Ataupun apapun hasil suap gitu. Terus. Sekiranya ada, ya. Sekiranya ada. Saya kan tapi ya, nggak boleh sekiranya. menuduh kan. Saya tidak menuduh bahwa ada harus, kalau saya tuduh nanti saya bilang fitnah. Tapi kita siap lah, ya. Kita siap untuk menjalankan tugas ini, bukan hanya kebebasan Jessica, tapi untuk kepentingan hukum di negeri ini. Adalah Netflix ini. Oke, ini udah ya kepentingan hukum. Oke, poin ini aja yang pengen gue ambil. Terus ada poin lagi kedua ya. Poin yang kedua ini adalah protes dari Oto ya. Oke, kita dengerin protesnya sebenarnya. Tidak boleh dia, umpamanya ada 5 bukti. Lantas supaya salah orang ini, 1 diambil bukti disimpan, 4-nya dimajukan supaya salah orang ini. Ini adalah proses ya, saya advokat itu juga adalah penegak hukum, tugasnya menegakkan hukum. Oke. Dia penegak Jaksa, hukum. hakim, polisi juga penegak hukum. Jadi sebenarnya paradigma kita itu tidak boleh seakan-akan kita berseberangan. Pokoknya kalau boleh dia guys bermusuhan. saya menuntut supaya bebas, nggak begitu. Gitu ya. Paradigmanya adalah jaksa itu kalau berperkara tidak boleh dia, umpamanya ada 5 bukti. Lantas supaya salah orang ini, 1 diambil bukti disimpan, 4-nya dimajukan supaya salah orang ini. Ini adalah proses perkara yang tidak benar. Jadi kalau 4 ada buktinya 5, ya 5-5-nya ajukan. Walaupun yang 1 ini adalah bisa membuat dia bebas. Karena jaksa tujuannya menegakkan hukum, bukan mencari kesalahan terdakwa. Jadi sekarang ini kan akhirnya terkesan. Iya. Jaksa ini kan mencari kesalahan terdakwa. Lihat aja persidangannya. Ya. Ya kan? Kita minta ahli saksi dihadirkan, nggak mau. Nggak mau. Ya kan?
Ada Ya. beberapa orang saksi yang dia tidak dihadirkan. Dr. Jaya umpamanya, ya kan? Dokter Jaya. Jelas dia orang pertama yang meriksa mayat itu, nggak dihadirkan. Nggak dihadirkan. Ada lagi dokter yang paling pertama lagi yang Ini di protesnya rumah ya? sakit, apa di apa itu di Lolivon itu kan ada gedung apa itu namanya? Oh ya. PI. ya kan? Klinik. Itu juga nggak dihadirkan. Nggak dihadirkan. Gitu loh. Kenapa begitu cara bersidangnya? Jadi dari sini saya melihat, saya menduga seakan-akan mereka berpikir, ya pokoknya bersalah. Jadi kalau Nah, bukti ini yang ya. meringankan Jessica disembunyikan umpamanya, waduh nggak boleh gitu. Semua harus dibuka di persidangan karena tujuannya bukan mencari kesalahan tapi menegakkan hukum dan kebenaran gitu loh. Jadi sekarang juga begitu. Mereka kan dengan enteng mengatakan easy going loh. Aduh saya sedih juga lihatnya. Sudah close, sudah inkrah, selesai. Wah apa lagi? Wah ini kelihatannya kan seperti menang-menangan. Aduh kok sedih banget saya lihat negara kita seperti itu. Betul loh. Sudah saya katakan Sengkon dan Karta juga udah inkrah. Ya. Tapi bisa juga dibuka. Apakah kita tidak bisa berkaca dengan itu? Di negara-negara lain juga 37 tahun di penjara. Bisa ternyata itu terbongkar bahwa dia bukan bersalah, dibebaskan. Nah, Oh, jadi ini auto ini yang poin ini. Jadi kayak nggak jelasin karena kan setiap jaksa masuk ke podcast ataupun Pak Edi ngomong. Percuma auto pengen berjuang ya. Karena kasus ini udah diputuskan, udah ketok palu, jadi ya nggak bisa diganggu gugat gitu ya. Dan ya Otto juga nggak bisa berbuat apa-apa karena udah ketok palu gitu. Tapi dia mengklarifikasi, ya harusnya ini masih bisa diangkat gitu. Karena di negara lain itu masih bisa ya. Oke, terus saya juga mengatakan, kenapa penegak hukum kita ini tidak membuka pintu kedua? Seandainya ini ternyata Pintu kedua salah ya, dan PK tidak kedua ya? bersalah, cari jalannya. Saya sebagai lawyer pasti cari jalan saya. Jalan saya apa? Membongkar kasus ini, kemudian mengajukan PK. Ya nanti kalau mereka sudah menemukan yang tidak bersalah, ya kalau saya ajukan PK, pertimbangkan baik-baik dong. Apa mau Mahkamah Agung mau membuat presiden buruk? Bahwa tanpa diotopsi orang bisa dihukum, bisa dinyatakan mati Drugs. karena cyanida. Apa Iya, itu iya. menjadi presiden di Indonesia ini? Kalau itu menjadi presiden di Indonesia ini, saya juga sebagai dosen yang mengajarkan itu, saya malu. bingung. Saya ajarkan sama mahasiswa saya tiap hari seperti itu. Bahkan ada jaksa-jaksa juga saya ajarkan. Banyak jaksa juga mengirimkan ke Gajah Mada untuk saya ajar. Untuk diajar di Gajah Mada. Saya ajarkan, saya tanya pada mereka, menurut kalian kalau untuk memastikan kematian itu harus apa? Ya otopsi, Pak. Belum saya ngomong aja mereka sudah ngomong begitu. Buktinya ada hasil ujiannya kok. Ini ya protesnya ya. Jadi apakah dengan demikian Mahkamah Agung membuat presiden ini bahwa tanpa otopsi bisa seseorang bisa dinyatakan mati yang tidak wajar, Enggak. ya kan? Nggak bisa. Ya, kematian tidak wajar bisa ditentukan, bisa dinyatakan mati tanpa otopsi. Bisa. Mau presiden buruk di Indonesia? Ya kalau itu terjadi apa? Wallahualam. Saya nggak tahu lagi negara ini mau bawa kemana. Nah itu perjuangan saya. Jadi bapak-bapak sekalian, jangan kekeh. Jangan kekeh. Saya juga bisa hilaf, saya bisa salah. Contoh saya hilaf kemarin. Di sini juga saya klarifikasi. Waktu saya wawancarai Karni Elias sama Deddy Corbuzier. Oke. Saya mengatakan kunci masalah ini adalah karena waktu itu Krishnamurti mengatakan kepada Edi, anakmu diracun. Ya. Ya kan? Oh. Harus kata itu kan? Nah, kemudian saya menganalisis, membuat opini bahwa kenapa Krishnamurti mengatakan bahwa itu sudah mengatakan racun padahal belum berotopsi. Ya. Itu kan katakan saya. Ini video yang baru gue Telepon reaction ya, dari Krishnamurti. Corbuzier, telepon Pak Karni, maaf saya keliru melihat datanya, saya ralat itu, saya cabut dan saya minta maaf kepada orang yang ini. Dan hari ini juga saya katakan itu. Saya katakan saya keliru itu, saya cabut, saya minta maaf dan saya perbaiki. Yang sebenarnya adalah pada waktu itu setelah mayat di rumah sakit, Di rumah sakit. kemudian adiknya Mirna, kembarannya Mirna mengatakan ada polisi datang, mengatakan Ada polisi datang. ada
kemungkinan ada diracun gitu kan. Oke. Nah, karena itu harus diotopsi. Kemudian Krishnamurti datang ke rumah sakit. Setelah datang dia ke rumah sakit, dibujuk-bujuk Dibujuk-bujuk supaya mau diotopsi. Karena Ya ada kan? kemungkinan. Nah, dibujuk-bujuk. Kenapa dia bujuk-bujuk sampai Krishnamurti mengatakan, nah, kalau ini di Netflix saya lihat, dikatakan katanya si Edi Salim, lo kalau nanti ini tidak diotopsi, kamu tidak tahu pembunuhnya siapa, gitu loh. Kamu tidak tahu pembunuhnya siapanya pun nggak ada. Kalau salah, nanti kamu tidak tahu siapa pembunuhnya, gitu kira-kira gitu ya. Sehingga saya berpikir bahwa kenapa ya Krishnamurti sudah langsung berpikir ada pembunuh padahal belum diotopsi. Itu yang sebenarnya. Jadi pernyataan saya yang di sana itu walaupun sudah cabut, saya sekarang ini saya cabut lagi nih resmi bahwa Secara itu resmi, tidak ya? benar, dan saya katakan minta maaf pada pihak manapun yang merasa dirugikan dengan itu. Saya konsekuen gitu loh, gentle. Semua manusia bisa khilaf gitu loh. Saya perbaiki gitu loh. Jadi itulah makanya kepada semua pihak pun, Kejaksaan, Mahkamah Agung, siapa tahu ada yang hilaf. Hilaf Ya kan? lagi. Mari kita perbaiki. Mantap. Ya kan? Kasihan anak orang, anak Kasihan manusia. anak orang. Itu ciptaan Tuhan loh. Ciptaan Tuhan. Aduh, kalau dengar gini gue ngomong keluar air mata deh. Betul-betul. Kasihan itu ke Jessica. Kasihan ya Jessica. Ya, saya nggak bisa terima itu. Dia dihukum tanpa ada yang berbuat salah. Itu sebabnya mengatakan lebih bagus membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. 1000 orang yang bersalah kita hukum boleh. 1000 orang yang bersalah kita lepaskan boleh. Tapi jangan sampai menghukum satu orang yang tidak bersalah. Mantap. Ya ini ya, jadi protesnya ini dari Otto ya. Jadi kita bisa garis bawahi ini banyak banget ya. Gue bingung deh. Sampai mau ngerangkumnya tuh yang mana lagi gitu. Oke, tapi kalian harusnya paham sih ya. Kejanggalan-kejanggalan ini yang membuat Otto Hasibuan bersuara gitu. Dan dia cukup kasihan banget dengan Jessica, dia iba gitu ya. Bahkan dia jadi lawyernya Jessica itu nggak dibayar teman-teman ya. Kita garis bawahi nggak dibayar gitu. Dan dia benar-benar di sini ngebela Jessica gitu sampai 7 tahun dan sampai detik ini pun masih dibela. Gokil sih ya. Karena dia ditanamkan prinsip oleh guru dia atau yang ngajarin dia, bebaskan 1000 yang bermasalah atau hukum 1000 yang bersalah, tapi jangan pernah menghukum 1 orang yang tidak bersalah gitu. Itu prinsip yang kita dapat tadi ya. Keren ya. Oke, kasihan Jessica jadi korban Krishnamurti. Bercanda ya teman-teman, bercanda. Iya loh, bisa jadi korban Krishnamurti karena tidak dilakukannya otopsi, dan Krishnamurti juga langsung menyimpulkan dia diracun ya. Dan yang dituduhkan cuma saksinya ya, pelakunya cuma 1 orang gitu ya. Itu cuma Jessica yang tertuduh ya. Oke teman-teman, jadi kali ini gue gak akan dari satu sumber, tapi gue dapet podcast dari lain lagi. Jadi kita kan udah tahu nih dari pembahasan topik ada bukti yang kita bahas di podcast tadi, terus ada ribuan pengacara siap bantu Jessica ya. Yang ketiga, kita udah tahu juga protes-protes yang dialamin sama Otto Hasibuan ya, yang kejanggalan-kejanggalan. Nah, jadi di sini dia menjelaskan lagi nih di podcast lainnya. Di sini tentang langkah selanjutnya ya. Oke, kita coba dengerin podcastnya ini ya. Oke, coba kita dengerin ya. Jadi ya menurut saya ya sangat aneh sekali lah kasus ini. Saya sampai nggak bisa ngomong apa-apa lah. Jadi banyak sekali ya kalau menurut Prof itu kejanggalan-kejanggalan bukan cuma 1 atau 2 tapi Oke, tadi udah kita bahas ya Aduh, kejanggalan. Banyak sekali. Banyak sekali. Langkahnya gimana nih Prof? Nah, langkahnya. Kita terus terang aja, kami tetap masih menunggu upaya inisiatif dari pihak Kejaksaan atau dari pihak Mahkamah Agung atau dari pihak kepolisian yang berinisiatif untuk memeriksa kembali kasus ini. Paling tidak memanggillah orang-orang yang terlibat di dalam itu. Tapi kalau inisiatif itu tidak ada? Ya, Oke, kita garis bawahi dulu ya. Jadi intinya sekarang belum dilakukan PK ya. Jadi yang bilang-bilang PK Desember itu gue nggak tahu siapa ya teman-teman. Jadi ada berita PK Desember tanggal 16. Sedangkan Otto Hasibuan aja di sini bilang ya, kita masih nunggu kesadaran gitu. Kesadaran dari pihak-pihak yang bersangkutan gitu ya. Polisi ataupun jaksa gitu buat ngangkat kasus ini lagi, masih nunggu ya. Terus ditanya nih sama
wawancaranya. Gimana kalau mereka nggak ada kesadaran? Nah, kita dengerin ya, coba. Apa boleh buat? Terpaksa kami sebagai kuasa hukum Jessica mungkin melakukan upaya hukum. PK. Sebelum kami PK, bisa saja teman-teman kan udah ribuan orangnya advokat nih. Jadi ribuan orang sudah mendaftar, bersedia ya, dan Jessica senang hati. Dikonfirmasi menerima lagi ya, mereka ribuan orang ya. sebagai kuasa hukum. Kuasa Ya, hukum. karena saya juga betul-betul memang mengharapkan ya teman-teman ikut membantu. Karena apa? Karena kasus ini bukan lagi saya anggap kasus saya pribadi, tapi ini udah menjadi kasus orang semua masyarakat Indonesia. Mantap. Kita butuh keadilan, kita buktikan. Jadi kalau mereka juga tidak berinisiatif, terpaksa ya mungkin teman-teman akan melaporkan ini pada pihak yang berwajib. Berarti langkahnya yang berikutnya PK lagi. Sebelum PK kita harus membongkar kasus ini dulu. Keanehan-keanehan tadi itu Oke, jadi prosesnya sekarang masih dalam proses mencari bukti lagi ya, ataupun membongkar ya. Jadi belum ada omongan PK. Jadi gua nggak tahu Desember PK itu benar apa tidak. yang tadi itu kenapa bisa terjadi? Oke. Daripada kami menuduh-menuduh kan, mendingan kami sampaikan kepada polisi ini loh faktanya, tolong diperiksa apakah seperti itu, ya kan? Kenapa bisa ahli kita mengatakan ini rekayasa? Betulkah ahli kita ini? Ya kalau nggak betul, ya selesai. Tapi kalau betul, periksa dong. Kenapa CCTV-nya ini kosong? Terus CCTV. kenapa Oliver tidak dipanggil? Oliver. Kan? Kemana? Dari mana dapat flash disk-nya ini? Flash disk, ya kan? tiba-tiba muncul. Karena ditanya, termasuk tadi itu, apakah ada orang yang sengaja menghalang-halangi melakukan Sogok otopsi? ya? Ya kan? Karena melakukan otopsi, saya bilang kan itu perbuatan pidana. Ya Empat. kan? Jadi semua rangkaian ini, ya upaya hukum harus kami lakukan. Oke. Jadi di sini ada 4 topik ya. Kalau kalian sadari, mungkin ini yang lagi dibahas ya. Dari video yang awal tadi mungkin 4 topik ini yang lagi sedang dibicarakan, teman-teman. Demi keadilan dan kebenaran. Tadi saya katakan, saya berharap dengan podcast ini sebenarnya langsung itu inisiatif datang dari pimpinan-pimpinan gitu loh. Oh. Karena melihat informasi seperti itu, ya bila perlu saya diundang. Pak Oto, jelaskan dulu, benar nggak engkau ngomong gitu loh. Baru saya Mantap. ceritain. Kayaknya Itu nggak enak akan. sama penegak hukum. Saya kan juga penegak hukum. Ya. Saya advokat. Ya kan? Mantap. Tugas saya katakan bukan hanya untuk memenangkan perkara. Ingat ini, saya tidak berhadapan dengan keluarganya Mirna. Ya, saya tidak berhadapan. Oh, dia Saya nggak hanya bermusuhan. mencari kebenaran dan keadilan di dalam kasus ini. Kalau kebenaran ini tidak terungkap, bayangkan bagaimana ini kalau terjadi kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita di Republik ini. Terima nggak? Enggak lah, nggak Jadi terima lah. dulu sering sekali kita menyatakan, saya juga mengajarkan kepada mahasiswa saya. Ingat saya bilang, ada Apa pameo tuh? mengatakan lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang bersalah. Itu dulu Lebih baik melepaskan 1000 orang yang bermasalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. saya bisa resapi hanya dikit. Hari ini sepenuhnya saya bisa rasakan kenapa pameo itu ada. Kenapa pameo hukum itu ada. Lebih bagus membebaskan 1000, lebih baik, ya bukan lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah ketimbang menghukum 1 orang bersalah. Sekarang yang tidak bersalah, hari ini saya bisa rasakan. Coba bayangkan kalau saya berkunjung ke penjara. Selalu Jessica bilang, kenapa Om nasib saya ini? Sampai dia bilang, Om percaya nggak saya bersalah? Atau dia bilang, saya nggak percaya. Dan kalau gitu kenapa saya harus ada di sini? Salah saya apa? Kok saya harus meringkuk di penjara 7 tahun? Lantas orang bilang, pihak-pihak tertentu bilang, sudah ingkrah kasus ini, nggak usah diributkan lagi, udah selesai. Oh ini ya. Jadi pihak-pihak berlanjut ini kayak yang punya jabatan lah ya. Jadi emang banyak banget yang nggak ngedukung pendapat Otto Hasibuan ini buat ngangkat kasus-kasus ini ya. Terutama jaksa juga dan Pak Edi juga ya. Jadi kayak udah buat apa sih ngomongin kasus ini lagi? Padahal kan kasus ini udah ditutup, ya, udah diketok palu gitu, nggak bisa diganggu gugat. Terus, ya kalau udah. mau perkara ya PK aja, silakan bawa bukti. Aduh, apa begitu? Ya kan? Saya paham itu sudah ingkrah, tapi ingat
Senkon dan Karta juga kasusnya sudah ingkrah. Dia di penjara. Tapi Mahkamah Agung waktu itu melihat kasus ini, dia ambil terobosan, dia buat lembaga PK. Akhirnya dia diminta mengajukan PK, dibebaskanlah Senkon dan Karta yang tadinya dikatakan bersalah dan sudah ingkrah, tapi ternyata tidak bersalah. Kasus ini juga sama. Jangan secara formal lah, jangan menang-menangan. Sudah ingkrah, sudah apa-apa 15 hakim tidak dipercaya. Loh, beberapa puluh hakim pun kalau kita bisa buktikan ada ketidakbenaran, tidak ada otopsi, itu kan nggak boleh. Terus terang aja saya ngeri. Saya mengajar nih di Gajah Mada. Oke. Ini asik banget ya dengerin podcast ini. Jadi buat teman-teman yang kalau pengen dengerin lanjutannya kalian bisa dengerin aja. Tapi ini intinya kita udah di luar topik sih sebenarnya. Yang kita bahas adalah sebenarnya pengacara ya. Nah, jadi pengacara itu banyak banget yang ngebantuin dan ini salah satu Otto memperjuangkan karena dia juga dapat ajaran di mana lebih baik 1000 orang yang bersalah dilepaskan ketimbang 1 orang dihukum tapi tidak bersalah ya. Karena emang dari kita klarifikasi lagi banyak banget pengacara yang pengen bantu karena emang kagak ada bukti yang menandakan Jessica di situ bersalah gitu ya. Dan mungkin juga karena Netflix ini yang sangat berpengaruh juga ya teman-teman. Ya, jadi kita bisa ngeliat ya sisi hukumnya gitu. Dan ini video Netflix ini nggak viral hanya di Indonesia aja tapi di luar negeri guys. Jadi di luar negeri juga gue sempat dapet info itu ternyata trending gitu. Oke, sebelum kita menutup video ini, gue pengen ngebahas komen-komen kalian di video konten gue yang terbaru ya. Oke, udah ada berapa komen guys di konten gue ya. Oke, jadi gue baru-baru ini kayak buat konten tentang Krishnamurti ya. Siapa sih sosok Krishnamurti? Oke, kita dengerin dari 17 like ya. Oke, lumayan banyak nih like-nya ya, dari 17 like. Oke, dari Olivia Putri 3137. Gemes lihat cara bicaranya Pak Krishna. Cara bicaranya menutupi dramanya sendiri. Bener. Next. Anjir, 43 like ya. 43 like. Dari Rosita Narito Nanggarito Nang 3318. Tidak ada urusan sekalipun jenderal seperti Krishnamurti kalau salah dalam memplesetkan fakta dan kebenaran. Seret dan adili hukum dan vonis. Jangan hanya ke masyarakat kecil yang berlaku hukum padahal tidak bersalah. Oke, 12 like dari komen user WH6FP9WF5W. Kasus Jessica dipaksa bersalah sampai Jessica diselti. Soya mengaku tapi Jessica tak tahu, tabah dan sabar dan kuat karena Jessica tidak bersalah. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran kepada Jessica. Tuhan tidak tinggal diam, kan pernah lu satu persatu tidak berlaku adil dalam kurung pembalasan haknya Tuhan. Bongkar Pak Otto dan tim kasus Jessica agar siapapun yang terlibat merekayasa agar bertanggung jawab demi keadilan. Dari komennya Meres Mike 8952. Dari Ajik 8603, siapapun yang ikut merekayasa kasus ini baik menghilangkan barang bukti, berkesaksian palsu, memaksakan Jessica bersalah, baik penegak hukum, para ahli, dan saksi, semoga cepat mendapatkan karma di dunia dan akhirat. Sungguh memalukan peradilan negeri Konoha. Dari Denny Gerung 3080. Kalau kenaikan pangkat karena kelicikan pengorbanan orang belum tentu bersalah. Ada baiknya pangkat dicopot karena menimbulkan masalah saat dia menduduki jabatan karena pangkat yang didapat dari kelicikan. Ya, agak ribet gitu ya masalah Krishnamurti ini. Bisa jadi gitu, ngomongin pangkat gue jadi inget gitu ya, bisa jadi gitu kan. Harusnya kasus ini udah selesai, tiba-tiba muncul Krishnamurti gitu ya buat membujuk ayahnya Mirna ya biar dia mau gitu kan otopsi. Sampai otopsi, di otopsi pun tidak diotopsi, cuma dilakukan pemeriksaan doang gitu ya demi pangkat ya. Dan banyak banget saksi-saksi yang tidak dihadirkan dimunculkan lah ya gitu guys ya. Jadi emang dari komen-komen kalian gue cukup salut juga, antusias kalian ya tentang Jessica, dan masih banyak banget komen-komen di sini. Dan gue mengucapkan terima kasih yang udah buat komen di sini. Gue cukup bantu kalian dengan like juga ya. Makasih guys yang udah komen-komen di sini. Gue Fadli ya, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Gue undur diri, gue mau sambil nge-like-in komen kalian. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa komen.
Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.